Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan saudaraku yang Allah muliakan, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di Ramadan dan memberikan kita start yang baik di Ramadan sehingga kita bisa mempertahankannya di setiap hari yang kita lewati, dan di akhir nanti semoga kita mendapatkan piala taqwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal dunia di kondisi pandemi seperti ini atau di kondisi sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita melewati hari-hari yang secara duniawi tidak mudah ini. Namun apabila kita melihat dari sisi akhirat, maka ada banyak karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin, karya besar Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad, atau yang biasa dikenal sekali lagi dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Karya yang sangat fenomenal, karya yang merubah wajah dunia menjadi lebih beriman, berakidah, bermartabat, berakhlak dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada kesempatan kali ini masuk ke hadis yang ke-6 yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Al-Imam An-Nawawi dan memberikan segala karunia-Nya dan mengampuni segala khilaf beliau. Dan doa pun kita mintakan kepada Allah untuk orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun dia berada. Hadis yang ke-6, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhari. Dari Abu Ishaq, lagi-lagi Abu Ishaq adalah kunyah dan kita sudah jelaskan tentang kunyah ini. Nama siapa Abu Ishaq? Nama beliau Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Malik. Abi Waqqas adalah kunyahnya ayah beliau. Jadi nama beliau Sa'ad bin Malik atau yang biasa dikenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf dan seterusnya. Salah satu ahadil ashra al-masyhud lahum bil jannah. Beliau
ini satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Artinya 10 sahabat terbaik Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lebih dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi yang terbaik dari seluruh para sahabat, 10 orang yang disebutkan langsung oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau salah satunya. Beliau salah satunya. Jadi yang kita akan simak ini adalah hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan dan diriwayatkan dari sahabat yang merupakan satu dari 10 sahabat terbaik yang dimiliki oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjengukku pada saat hari-hari haji wada'. Hari-hari haji wada'. Jadi kejadiannya di kota Mekah. Ketika haji wada', Sa'ad sakit di kota Mekah. Lalu dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min waja'in ishtadda bi. Waktu itu sakitku cukup parah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqultu ya Rasulullah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk aku, maka aku berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad balagha bi min waj'in ma tara. Inni qad balagha bi min waj'in min al-waj'i ma tara. Aku sedang mengidap penyakit yang parah sebagaimana engkau lihat sendiri. Wa ana dzu malin. Dan aku orang yang punya uang banyak, punya harta yang banyak. Wala yarithuni ila ibnatun li. Dan aku nggak punya ahli waris kecuali satu anak perempuanku saja. Satu anak perempuanku saja. Hadirin yang Allah muliakan, afa atasaddaq bi thuluthi mali. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala Nabi SAW, la. Kata Nabi, nggak boleh. Kebanyakan. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan pertanyaannya. Kalau setengah, boleh nggak ya Rasulullah? Faqala la. Lalu Nabi SAW menjawab, la, tidak boleh. Kebanyakan. Qultu thumma qala ats-tsuluts ya Rasulullah. Bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah? Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Nabi SAW mengatakan, ats-tsulutsu waats-tsulutsu katsir. Oke, 1/3 boleh. Tapi 1/3 udah banyak banget loh, gitu loh. 1/3 udah maksimal, udah banyak banget. Innaka. Lalu Nabi melanjutkan alasannya, innaka intadhara warathataka agniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna nas. Wahai Sa'ad, engkau meninggalkan harta waris untuk ahli warismu sehingga mereka hidup berkecukupan. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi mereka nggak punya uang sehingga mereka berharap bergantung sama manusia secara finansial atau secara ekonomi, gitu loh. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha. Dan engkau menginfakkan nafkahmu dengan niat mengharapkan wajah Allah, kecuali atau tidaklah engkau menginfakkan nafkahmu
dengan mengharapkan wajah Allah kecuali engkau akan dapat pahala dari nafkah tersebut. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai suapan makanan yang engkau berikan ke mulut istrimu. Lalu selanjutnya, ketika saat sudah mendapatkan jawaban uh, yang memuaskan dari Nabi SAW, saat bertanya lagi, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggal oleh seluruh para sahabatku? Lalu aku akan wafat di sini. Ini kan lagi di kota Mekah. Jadi ya Rasulullah, apakah aku akan sakit parah? Lalu pada saat semuanya pulang ke Madinah, mereka kan ke Mekah haji, pulang ke Madinah, aku ditinggal, lalu aku meninggal di sini. Aku ditinggal para sahabat-sahabatku. Lalu Nabi SAW mengatakan, innaka lan tukhallaf fata'mal amalan tabtagi bihi wajah Allah ila zdatta bihi darajatan wa rif'ah. Wahai Sa'ad, sesungguhnya tidaklah engkau ditinggal lalu engkau mengerjakan amal soleh yang kau niatkan mencari wajah Allah, kecuali itu menambah derajat dan ketinggianmu. Jadi kata Nabi, kalaupun ditinggal, udah kamu beramal soleh aja di sini, ikhlas karena Allah, itu pahala tuh, derajatmu naik. Dan insya Allah wala'allaka an tukhallaf, dan insya Allah engkau gak akan ditinggal di sini. Artinya engkau akan sembuh. Engkau akan sembuh. Hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Sampai akan ada kaum-kaum yang mendapatkan manfaat dari kehidupanmu, dan ada juga orang-orang yang tersakiti olehmu. Nanti kita jelaskan apa maksudnya. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, langgengkan hijrah sahabat-sahabatku, wa la taruddahum ala aqabihim, dan jangan sampai mereka kembali lagi ke kondisi sebelum mereka hijrah. Lakinnal ba'isu Sa'ad bin Khawlah, tapi yang sayang itu Sa'ad bin Khawlah. Nabi SAW menyayangkan beliau karena beliau wafat di kota Mekah. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, hadis yang cukup panjang, tapi semoga kita bisa membahas dengan segala keterbatasan kita pada pagi hari ini. Kita ambil poin-poin inti dari hadis ini. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana biasa, menu pertama kita kalau belajar hadis Riyadhus Shalihin apa? Sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Siapa beliau? Beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Uhaib, atau yang biasa dikenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana kita ketahui, adalah salah satu sahabat besar, salah satu sahabat besar, dan nasabnya itu bertemu dengan Nabi SAW di Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah. Jadi kan Ka'ab bin Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Di Kilab ini ketemu dengan Nabi SAW, nasabnya.
Dan kita tahu Quraisy ini itu keluarga besar Nabi SAW. Jadi memang Nabi SAW itu, kan kita sering dengar berhadapan dengan orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy. Yang namanya Quraisy itu berarti itu seluruh keluarga besar. Jadi sebuah hal yang normal ketika kita hijrah lalu ditentang oleh keluarga besar kita sendiri. Itu nggak usah panik gitu loh. Karena memang mayoritas sunatullahnya tuh begitu. Dan yang pertama kali mengalami itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Hadirin yang Allah muliakan, dan beliau adalah salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam. Jadi di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam. Bahkan Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan bahwa saya dengar langsung Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah mengatakan, ma aslama ahadun illa fil yawmil ladzi aslamtu fi. Tidaklah seseorang dari sahabat Nabi masuk Islam kecuali di hari di mana aku masuk Islam di sana. Jadi maksud beliau, aku ini pertama-tama loh, gitu loh. Aku ini pertama-tama. Hadirin yang Allah muliakan, dan beliau masuk Islam sebelum disyariatkannya sholat. Dan kita tahu disyariatkannya sholat itu di awal-awal. Bukan sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu pas Isra Mi'raj. Tapi sholat di awal-awal. Sholat sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Itu di awal-awal. Dan usia beliau waktu beliau masuk Islam itu 17 tahun. Masih muda ya. 17 tahun masuk Islam. Keren ya beliau ya. Jadi dari usia muda pun 17 tahun udah punya prinsip. Udah pola pikirnya mencari kebenaran, bukan mencari kesenangan. Hari ini banyak orang usia belasan tahun SMA, udah deh jangan bicara agama, kita ini seneng-seneng dulu gitu loh, sayang, kapan lagi gitu loh. Ini masa-masa paling indah. 17 tahun SMA berarti kurang lebih. 17 tahun beliau sudah berpikir tentang kebenaran dan mengambil resiko. Karena pertama-tama kali masuk Islam, sebagaimana kita tahu, itu resikonya harta, resikonya nyawa, resikonya dikucilkan. Dan benar, beliau mendapatkan penentangan dari ibunya sendiri. Penentangan dari ibunya sendiri. Tapi beliau jalan terus. Tapi tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi yang mendapatkan, yang salah satu yang paling getol tentang beliau ibunya. Ya beliau jalan terus. Dan di waktu yang sama tetap berbakti kepada kedua orang tua. Nggak kurang ajar sama ibu. Tapi prinsip adalah prinsip. Prinsip adalah prinsip. Dan beliau salah satu sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, kurang lebih ada 271 hadis. 271 hadis. Dan sekali lagi tidak berhenti sampai di sana. Beliau adalah satu dari 10 sahabat terbaik yang biasa dikenal dengan Asyrah Mubasysyarina bil Jannah atau Al-Asyrah Mubasysyarun bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam sekali penyebutan oleh Nabi SAW. Salah satunya beliau Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau pun salah satu dari Dewan Syuranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dewan Syuranya, Dewan Syuro itu wakil rakyatnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau berhijrah sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sekilas info, beliau orang kaya. Sebagaimana tadi kita bahas hadisnya. Beliau sendiri, wa ana dzumal. Aku ini orang kaya. Aku ini orang kaya. Tapi menariknya, walaupun sosok ini kaya, dan memang 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu banyak yang kaya ya. Abu Bakar, Uthman, Umar, lalu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad pun kaya. Tapi ini menarik. Kata beliau, inilah awalul Arab rama
bisahmin fisabilillah. Aku ini orang Arab pertama yang melepaskan anak panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan anak panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, orang kaya. Tapi maju ke lapangan, turun. Nggak hanya duduk manis aja, turun. Dan beliau ikut perang Badar. Dan seluruh perjuangan dan peperangan bersama Nabi SAW. Semuanya ikut. Sebagaimana dijelaskan para ulama, semuanya ikut. Semua perjuangan Nabi, beliau ada di sana. Dan beliau di awal-awal tadi, orang Arab pertama kali yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat itu, khususnya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu berjuang dengan harta dan dengan tenaga, dengan fisik. Bukan ana uang aja, yang antum yang maju. Enggak. Dua-duanya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya jadi 1 dari 10. Ini sahabat terbaik ya, ini nggak main-main. Ini salah satu sahabat terbaik. Bahkan ada hal yang menarik. Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hadis Bukhari Muslim, ini hadisnya Bukhari Muslim, itu menceritakan suatu malam Nabi nggak bisa tidur. Satu malam Nabi nggak bisa tidur. Lalu beliau mengatakan kepada Aisyah, "Laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni laila." Andai saja ada salah satu sahabatku yang soleh, itu menjaga aku di malam ini. Menjaga aku di malam ini. Mengawal aku di malam ini. Qalat wa sami'na sawta as-silah. Nggak berapa lama, kita dengar, kata Aisyah, kita dengar suara senjata, suara pedang mungkin, dari luar rumah. Lalu Nabi SAW bertanya, "Man hadha?" Siapa di luar? Ternyata yang menjawab Sa'ad bin Abi Waqqas. "Ya Rasulullah, jitu ahrisuka." Ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu malam ini. Itu kata Aisyah, Nabi SAW tidur sampai nyenyak sekali. Dalam riwayat Muslim, Nabi bertanya, "Ma ja'abik?" Kenapa engkau datang wahai Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau kata, "Waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah SAW." Dalam hatiku ada rasa khawatir tentang keselamatanmu wahai Rasulullah. Maka aku datang untuk menjagamu. Lalu didoain sama Nabi SAW. Dan Nabi tidur. Subhanallah. Lihat inisiatif. Ini orang kaya. Orang kaya jadi satpam. Orang kaya jaga malam. Orang kaya jadi bodyguard. Orang kaya ronda. Dan gak diminta. Inisiatif. Dan intuisi itu penting. Kepekaan tuh penting gitu loh. Jangan nunggu disuruh dulu. Nih gimana nih? Perlu nggak maju? Nah, ini nggak ada WA kan waktu itu. Nabi nggak bilang, tolong dong yang lagi luang waktunya gitu loh datang ke sini. Enggak kan? Nggak ada apapun. Nabi cuma bilang, aku tuh pengen ada yang jaga deh. Tiba-tiba ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadirin yang Allah muliakan, ini menarik sekali lagi, beliau orang kaya tapi beliau turun langsung, beliau tawadhu sekali, nggak bawa-bawa, nggak kirim. Orang kaya kan banyak anak buah, kirim punya staff, udah tolong jaga ya. Enggak, turun langsung. Kenapa? Rasulullah SAW. Jadi inisiatif, jangan nunggu disuruh. Harus inisiatif tuh ada.
kepekaan itu ada, kepekaan itu penting. Ini yang perlu kita, karena saya tahu ini Rasul saya, ini Nabi saya, ini guru saya, ini sosok yang memberikan saya hidayah, irsyad, membimbing saya, kasih ilmu kepada saya. Langsung, dan lihat kalau sahabat dengan Nabi, murid dengan gurunya sampai seperti itu ya, jadi kuat ikatan batinnya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa anhum, seluruh para sahabat. Hadirin yang Allah muliakan, singkat cerita, terlalu panjang kita bicara Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sangat amat menarik. Beliau Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang atau sahabat dari 10 sahabat yang di zaman masuk surga itu yang paling terakhir meninggal dunia di Madinah, dan beliau juga muhajirin yang paling terakhir meninggal dunia di Madinah. Dan terjadi khilaf para ulama di tahun berapa beliau wafat. Ada yang bilang tahun 51, tahun 54, ada yang bilang tahun 56, ada yang bilang tahun 57, ada yang bilang tahun 58. Bahkan yang terkenal di tahun 55. Dan saat beliau meninggal, beliau di usia 73 atau 82 atau 83. Ya. 83, 82, 83. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Cukup panjang sama beliau, tapi beliau sangat menarik. Kita maju ke faedah dari hadis ini. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang pertama setelah profil beliau, hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Lihat bagaimana Nabi SAW menjenguk orang sakit dan perhatian terhadap sahabatnya yang sakit. Padahal pada saat itu kondisi sibuk di Haji Wada. Haji Wada adalah momentum terbesar dan terakhir Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya, karena beliau wafat tidak sampai 100 hari dari kepulangan dari Haji Wada. Jadi momen ini momen yang mahal sekali. Tapi begitu sahabatnya sakit, beliau menjenguk sahabat beliau tersebut, dan ini juga menunjukkan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas dijenguk oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi penting, coba luangkan waktu. Walaupun jamaah yang Allah muliakan, ketika ditanya apa sih hukum menjenguk orang sakit, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan ijma' bahwa menjenguk orang sakit itu tidak wajib ain. Menukilkan ijma' bahwa menjenguk orang sakit tidak wajib ain, sebagaimana dalam Al-Majmu' Syarah Wahadzab. Jadi hadirin yang Allah muliakan, walaupun tidak wajib ain sebagaimana dikatakan Imam Nawawi, tapi kalau kita punya waktu atau di tengah-tengah kesibukan kita, cobalah kita usahakan jenguk yang bisa kita jenguk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Kalau nggak mampu, apalagi misalnya hari-hari ini kita nggak banyak, mungkin kita banyak dengar saudara kita segala macam ada yang sakit di rumah sakit dan seterusnya, tapi kondisi nggak kondusif gitu loh. Maka mungkin by phone atau di telepon dan lain sebagainya. Karena sekali lagi bukan wajib, tetapi hal ini cukup penting. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bolehnya seseorang yang sedang sakit menceritakan tentang penyakitnya, selama bukan dalam rangka mengeluhkan apa yang Allah takdirkan kepada dia, apalagi suudzon sama Allah, menjelek-jelekan Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bolehnya menceritakan dalam rangka mencari masukan, dalam rangka mencari arahan. Lihat, Sa'ad bin Abi Waqqas bukan curcol, bukan curhat dalam hadis ini,
tapi beliau ingin mencari fatwa, beliau ingin mencari ilmu. Bagaimana dengan kasus beliau? Karena nanti kita akan tahu saat meminta izin untuk berinfak 2/3 harta, dan beliau kasih data dulu biar diizinkan, atau biar Nabi SAW jelas, saya banyak uang, saya lagi sakit, dan saya cuma punya ahli waris 1 orang, boleh nggak nih, gitu loh. Jadi bukan curcol, bukan curhat, bukan ngeluh, bukan apa namanya, apalagi menjual penyakitnya biar orang kesian dan lain sebagainya. Enggak. Seorang muslim itu harus ta'affuf. Ta'affuf itu berusaha menjaga agar musibahnya tidak dia sampaikan keluar, kecuali ada maslahat. Dan kalau ada maslahat kan secara umum nggak diumbar, paling 1 orang bicara. Kalau kita penting, atau misalnya kita lihat ada saudara kita sakit parah dan down sekali, dan kita juga sakit parah, tapi dia nggak tahu kita sakit parah, mungkin kita bilang, antum nggak sendiri, gitu loh. Saya juga pernah punya penyakit kayak gitu, atau saya juga sedang sakit itu, ayo dong kita semangat, dan seterusnya. Intinya para ulama bolehkan selama bukan untuk tasakhut dan lain sebagainya. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi ini bukan curhat. Jadi kalau ditanya datang dokter lagi sakit, mohon maaf Pak, bisa dijelaskan keluhannya? Nggak mau dok. Loh kok nggak mau Pak? Ta'afuf. Jangan menceritakan sakit yang kita rasakan kepada makhluk. Loh bukan mas, ini dokter, cerita aja. Terus gimana mau kasih obat, gimana mau dites kalau nggak? Dokter, tatap wajah saya, tatap wajah. Loh ini dokter. Jadi ini yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Kalau perlu cerita jika ada maslahatnya. Ya, kita lanjutkan jamaah yang Allah muliakan. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa binatun li. Dan hadisnya juga menunjukkan bolehnya menceritakan kemampuan finansial kita jika ada maslahat. Dan ini bukan pamer, apalagi sombong, ujub, enggak. Sa'ad bin Abi Waqqas udah terbukti pertama kali masuk Islam tuh udah, orang yang pertama-tama kali masuk Islam tuh nggak ada kepentingan, karena taruhannya mati di awal-awal masuk Islam, bukan harta lagi, nyawa taruhannya. Dan para ulama mengatakan tidak ada orang munafik pada saat itu. Orang munafik baru muncul di Madinah. Jadi jangan ada yang salah paham lalu mikir, oh ini pamer nih Sa'ad bin Abi Waqqas. Lo enggak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu menyebutkan kemampuan finansialnya, menyebutkan hartanya karena ada tujuan syar'i, karena ada maslahat. Kenapa? Beliau mau bersedekah dan kondisi beliau lagi sakit parah dan tidak ada ahli waris kecuali 1 orang. Tidak ada ahli waris secara 1 orang. Jadi ini bukan pamer. Sekali lagi bukan pamer. Tapi menceritakan kondisi untuk mendapatkan hukum yang akurat. Nggak apa-apa cerita. Pelajaran yang berikutnya, hadits ini memberikan keterangan kepada kita sekali lagi bahwa ketika kita menanyakan masalah kita, hendaknya kita sampaikan kondisinya secara komprehensif. Lihat, saya lagi sakit parah, lalu saya punya uang banyak, lalu tidak ada yang mewarisi kecuali satu-satunya anak perempuan saya. 3 poin, ya kan? 3 poin, baru pertanyaan, boleh nggak saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Dan 3 poin ini semua data yang dibutuhkan oleh Nabi SAW, lalu para ulama untuk menyimpulkan hukum. Jadi ini nggak ada pamer, karena ini 3 data yang dibutuhkan. Kondisinya lagi sakit parah, lalu yang kedua punya uang banyak, dan yang ketiga ahli waris. Jadi bukan pamer.
Dia di sini menunjukkan bahwa hendaknya ketika kita menanyakan sesuatu, kita jelaskan masalahnya apa adanya, terbuka. Karena kaidah dalam ilmu usul fikih, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu, dalam ilmu fatwa, menghukumi sesuatu itu setelah mengetahui masalahnya secara komprehensif, utuh, secara komprehensif, bukan sepotong-sepotong, bukan setengah-setengah. Apalagi kalau masalahnya pertikaian di antara dua pihak. Ada masalah di antara dua pihak, itu kita harus dengar dari kedua-duanya. Nabi SAW bersabda kepada Ali, wahai Ali, janganlah, Ali radhiyallahu ta'ala, wahai Ali, janganlah engkau memutuskan persengketaan kecuali engkau dengar dari kedua belah pihak. Harus komprehensif. Kita lanjutkan hadis tersebut. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Jawabannya tidak. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Lagi-lagi jawabannya tidak. Fathuluthu ya Rasulullah. 1/3 ya Rasul. Dan Nabi mengatakan athuluthu wa thuluthu kathir atau kabir. 1/3 boleh, tapi 1/3 udah banyak banget. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh memberikan harta kita lebih dari 1/3 jika kita merasa akan meninggal dunia. Kita sedang sakit dan sakit kita akan mengantarkan kita kepada kematian. Jadi sekali lagi, kita nggak boleh menginfakkan harta kita lebih dari 1/3. Jika kita sedang sakit dengan penyakit yang secara medis membawa kita kepada kematian dalam waktu yang tidak lama. Maradan makhuf. Jadi sakit yang arahnya udah ke kematian. Misal dokter bilang 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Atau secara zahir lagi sakit parah gitu. Dan ini arahnya tuh kayaknya ini tanda-tanda tuh ke arah wafat deh gitu loh. Parah banget, sakit parah misalnya. Kita nggak tahu pas zaman saat itu ada teknologi kedokteran yang bisa memvonis atau tidak. Tapi ada ciri-ciri dia, sebagian ahli tibbun nabawi itu ada ciri-ciri yang pakar atau tabib dulu itu tahu juga gitu loh. Tapi intinya para ulama mengatakan la yajuzu lil marid maradan makhufan an yu'tiya aktsara min thuluth. Tidak boleh orang yang sedang sakit dan mengarah kepada kematian atau divonis misalnya besok mau hukuman mati, dia nggak sakit tapi dia mau dieksekusi minggu depan, bulan depan, untuk memberikan lebih dari 1/3 hartanya, baik dalam bentuk infak atau sedekah atau hadiah atau wasiat. Kecuali kata para ulama, illa idza ajazahul warathah, kecuali kalau ahli warisnya mengizinkan. Nggak apa-apa, saya relakan, itu hak saya buat aja. Kenapa demikian? Kenapa nggak boleh? Karena ada hak ahli waris. Jadi hak itu sudah tampak gitu loh. Karena udah sebentar lagi mau meninggal. Nah, ketika yang punya hak itu menanggalkan haknya, merelakan haknya, berarti sah-sah aja. Sebagaimana antum punya hak dapat gaji, tapi antum nggak mau ambil gaji antum bulan ini, boleh nggak? Ya boleh gitu loh. Nggak ada masalah. Itu keterangan para ulama. Jadi hukum masalah nggak boleh kecuali jika ahli warisnya mengizinkan dan rela dan ridho dan tidak ditekan. Jadi nggak boleh sedekah, nggak boleh untuk walaupun bangun masjid kata para ulama, hibah dan lain-lain. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama.
Kita lanjutkan. Adapun, adapun kalau misalnya kondisi normal, boleh apa tidak? Kondisi normal. Para ulama bilang boleh. Para ulama mengatakan diperbolehkan kalau kondisi normal. Dan diantara dalilnya adalah Umar pernah menginfakkan setengah hartanya dalam kondisi normal. Abu Bakar As-Siddiq pernah menginfakkan semua hartanya dalam kondisi normal. Tapi para ulama mengatakan jangan menginfakkan seluruh harta Anda kecuali ada hal yang membuat kita tidak menggantungkan finansial kita ke orang lain. Itu tadi, jangan sampai jadi benalu atau ngandelin orang. Dan sebagian ulama mengatakan boleh dengan catatan iman Anda tuh kayak Abu Bakar yang yakinnya minta ampun. Kalau enggak jangan coba-coba. Itu keterangan para ulama kita. Tapi dalam konteks ini, kalau kondisinya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas akan meninggal dunia atau sakit yang dirasa oleh pihak medis akan membawa kepada kematian, itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Atau mau dihukum mati, dieksekusi bulan depan atau hari ini udah pengen infak semuanya, sepertiga maksimum. Pertanyaannya, kalau kita dalam kondisi seperti itu atau ada orang seperti itu, mana yang terbaik? Sepertiga kah atau hitungan yang lain? Sebagian para ulama itu mengatakan yang paling afdol juga tidak sepertiga. Makanya Abdullah bin Abbas itu lebih suka kalau kita dalam kondisinya saat itu seperempat. Lau annan nasa ghaddu minats thuluthi ila rubu'. Kalau saja manusia lebih memilih seperempat daripada sepertiga. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala lebih memilih seperlima. Kata beliau, ardo ma radiyahullahu li nafsih. Aku ridho dengan apa yang Allah ridho untuk dirinya. Seperlima. Agak pusing ya. Intinya seperlima. Maksudnya apa? Ini berkaitan dengan seperlima itu berkaitan dengan hasil peperangan dalam surat Al-Anfal. Kan sebelum dibagi-bagikan itu seperlima buat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi intinya poinnya adalah nggak usah ribet-ribet ke sana. Poinnya adalah apabila kita dalam kondisi seperti itu atau ada orang tua pengen, aduh kayaknya aku udah mau wafat nih, pengen, sebagian para ulama bilang sepertiga boleh, tapi kalau bisa seperempat atau seperlima seperti Abu Bakar itu lebih afdal. Dan ini pilihan Abu Bakar loh. Abu Bakar itu khulafa'ir rasyidin. Jadi sangat direkomended pilihan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, baru sisanya untuk buat ahli waris. Oke, kita lanjutkan. Pelajaran yang berikutnya, saudaraku yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa, kata para ulama, kalau kita mau berinfak, mendonasikan harta kita, atau memberikan, hendaknya kita tanya dulu kepada ahli ilmu. Jangan main infak-infak gitu aja. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada Nabi. Dan terbuka. Tanya terbuka. Tampil apa adanya. Saya punya segini, saya mau kasih 2/3. Saya mau kasih 2/3. Jadi tanya dulu. Jangan, kan niat saya baik. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas kurang baik apa niatnya? Dan jangan merasa udah ngerti. Sa'ad bin Abi Waqqas 1 dari 10 sahabat terbaik, tapi masih nanya kepada Nabi SAW. Nggak inisiatif sendiri. Oh, saya kan 1 dari 10 yang terbaik, saya kan dijamin sorga, udah saya infakin aja. Loh enggak, justru beliau memainkan kelasnya. Selalu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kita nggak tahu.
Tanya. Karena bisa jadi, lihat, bisa jadi niat baik kita salah. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba kalau boleh infakkan 2/3, salah, keliru. Atau ada pos yang kita tidak tahu, padahal pos alokasi itu jauh lebih besar pahalanya daripada yang kita pikirkan di benak kita. Kita berpikirkan kalau infak cuma kasih ke A, B, C misalnya. Kalau kita tanya kepada ahli ilmu, mereka bisa mengarahkan kita ke pos-pos alokasi yang selama ini nggak pernah kepikiran, yang selama ini nggak pernah kita tahu, yang selama ini kita belum tahu dalilnya. Padahal pos-pos pos-pos donasi tersebut atau pos-pos harta tersebut itu pahalanya luar biasa besar. Tapi karena kita nggak pernah bicara, kita nggak mau ngomong, kita merasa udah ngerti semua, akhirnya kita nggak pernah dapat pos-pos itu. Kita nggak pernah dapat titik-titik itu. Sampaikan. Dan lihat bagaimana para sahabat. Ya Rasulullah, gimana 2/3? Gimana nih? Gitu. Nanya langsung tembak. Saya punya sekian. Gimana nih? Boleh nggak saya? Itu tuh para sahabat Nabi SAW. Dan tanya. Jangan merasa tahu, oh yang penting ini. Emangnya kita udah baca berapa ayat? Udah mempelajari berapa hadis? Tanya kepada ahlinya. Ini pelajaran besar. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada Nabi SAW. Kalau nggak, beliau salah. Padahal dari satu sisi, kalau pakai kacamata orang awam, ya Allah keren banget, berani menginfakkan 2/3 harta. Tapi ternyata salah. Ingatlah selalu ucapan Abdullah bin Mas'ud, kam min muridinil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia nggak dapat. Karena salah ilmu. Karena nggak tahu ilmunya. Niatnya baik banget. Tapi keliru. Tapi keliru. Wong kalau kita bicara pandemi aja ya, wong pakai masker aja banyak kita yang keliru kok. Ini cuma pakai masker. Niatnya baik nggak pakai masker? Baik. Tapi keliru cara makainya. Dokter bicara, cara pakai masker yang benar tuh begini-begini. Itu hal simpel. Hal simpel. Kata para dokter, ada yang gunakan disinfektan masih salah. Itu hal-hal sederhana. Apalagi masalah akhirat. Tanya. Pelajaran yang berikutnya. Lihat bagaimana spirit beribadah dan beramalnya para sahabat. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas. 2/3, ya Rasul. 2/3, ya Allah banyak. Apalagi orang kaya. Orang kaya itu mainnya di bagian seperti ini. Bukan di angka yang lebih dalam ya. Bukan, nggak maksud saya itu yang lebih terasa bagi orang kaya itu kalau main bagian, bukan main angka. Kalau main angka itu tadi bisa jadi dia infaknya 5M, tapi dibanding hartanya itu paling cuma 1,5%. Tapi kalau udah main bagian 2/3 harta saya, itu bisa ratusan M bagi orang-orang kaya. Maju ke Nabi 2/3. Kata Nabi nggak boleh. Coba kalau kita di posisinya Sa'ad bin Abi Waqqas, mungkin pas 2/3 Rasulullah, enggak, alhamdulillah. ini yang saya cari nih. Emang cuma basa-basi aja. Yang penting personal branding. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika bilang enggak boleh, setengah ya Rasul. Setengah. Bagaimana dengan setengah? Bayangkan setengah. Kata Nabi SAW, enggak boleh. 1/3 ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1/3. Nabi boleh. Itu orang yang jujur cari kebaikan. Ketok pintu, ditolak, maju lagi. Ditolak, maju lagi. Gitu. Diturunin. Bener, itu menunjukkan kejujuran, pengen amal soleh. Nggak dikasih, coba lagi. Nggak dikasih, coba lagi. Saudaraku yang Allah muliakan,
Lihat semangat orang-orang kaya berinfak pada zaman itu. Mainnya bagian 2/3, setengah, sepertiga. Walaupun nggak ada masalah, pakai angka juga nggak masalah. Tapi semangat mereka. Dan ditolak, maju lagi. Ditolak, maju lagi. Sampai diterima sama Nabi SAW. Sampai diterima oleh Nabi SAW. Karena jujur ingin menjadi bagian. Jujur ingin berinfak, bersedekah. Jujur ingin mendonasi hartanya. Dan ingin dapat jawaban yang clear secara ilmu. Kata Syekh Utsaimin, konsultasi. Tanya dulu, biar maksimal. Biar niat baik kita benar-benar luar biasa. Karena semua harus ada ilmunya. Semua harus ada ilmunya. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu Nabi SAW menjelaskan alasannya. Dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang besok biidznillah ta'ala, karena waktu sudah tidak cukup dan saya nggak mau kejar setoran biar faedahnya maksimal, karena ada banyak faedah dari hadis ini. Hadis ini bagus banget saudaraku yang Allah muliakan. Insya Allah kita akan masuk ke bagian kedua dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas hari esok. Kita buka sedikit sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Atika. Ahlan wa sahlan. Atika. Baru beberapa bulan ini mengikuti kajian Ustadz dan mempelajari buku Riyadhus Shalihin. Ada bagian yang bagi saya itu menarik sekali dan ilmu baru, yaitu tentang sedekah yang disarankan Nabi sepertiga penghasilan itu sudah terlalu banyak. Apakah tetap berlaku di saat pandemi seperti saat ini? Rasa-rasanya kita ingin membantu masyarakat terdampak semaksimal mungkin yang kita bisa. Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Jawabannya berlaku. Ini kan hadis berlaku sampai hari kiamat buat Atika dan untuk kita semua. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya berlaku. Tapi dilihatnya parameternya bukan pandemi. Parameternya yang ngeluarin ini kondisinya normal atau sakit-sakit normal, sakit yang wajar, atau sakit yang akan mengarahkan dia kepada kematian. Atau sakit yang parah banget gitu loh. Nah, saat bin Abi Waqqas ini sakitnya kata para ulama sakit yang serius banget. Dan ini sakitnya saat ini arahnya ke sana. Makanya saat bin Waqqas udah bicara tentang ahli waris kan. Saya sakitnya parah, engkau lihat sendiri. Aku orang yang banyak uang dan tidak ada yang mewariskan, tidak ada yang mewarisi kecuali anak perempuanku. Kalau udah bicara waris, sudah arahnya tuh ke sana. Adapun kondisi normal, sekali lagi, sebagaimana yang kita tahu bahwa Umar menginfakkan setengah hartanya. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya. Tapi dengan catatan, jangan sampai kata para ulama setelah kita berinfak, kita minta-minta sama orang. Enggak. Abu Bakar nggak minta-minta sama orang. Nggak ngarep sama orang. Dan tawakal imannya tuh kuat gitu loh. Jadi kalau ada orang yang bisa gitu, silakan saja. Tapi siapa yang seperti Abu Bakar? Itu nggak mudah. Dan itu bukan klaim. Abu Bakar tuh spesial dari segi iman. Jangankan itu, Umar aja berhenti di setengah. Ini Umar bin Khattab berhenti di setengah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini yang perlu kita camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz mau bertanya, saya ada niatan menyisihkan rezeki untuk berbagi kepada orang yang kurang mampu. Tapi itu baru sebuah niat saja Ustadz. Karena saya tidak tahu bulan depan masih digaji atau tidak. Apakah ini hanya talbis syaitan agar kita tidak lakukan kebaikan, sedangkan Allah sudah menjamin rezeki hambanya, dan barang siapa yang takut perkara rezeki esok hari kita akan berdosa. Mohon nasihat dan pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saudaraku yang Allah muliakan, tapi ini baru sebuah niat saja. Insya Allah kalau niat kita jujur, tulus, kita dapat pahala. Kita dapat pahala niat. Terus yang kedua, eksekusi, saudaraku.
dibagi lah. Itu tadi, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, nanti kita akan bahas, tanggung jawab kita kepada keluarga jelas harus kita tunaikan. Tapi juga jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini Ramadan. Kapan lagi dapat Ramadan? Kapan lagi dapat Ramadan? Kita nggak tahu. Apakah Ramadan tahun depan kita masih ada atau enggak? Dan kita nggak tahu apakah kebutuhan saudara-saudara kita, kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat terhadap bantuan di Ramadan tahun depan itu seperti urgennya hari ini atau tidak. Ini kesempatan buat kita memberi. Adapun bulan depan, selama kita masih hidup bulan depan, pasti dapat rizki, pasti. Kan Nabi mengatakan, lan tamuta nafsun hatta tastakmir rizqaha. Jiwa itu tidak akan meninggal sampai seluruh rizkinya dikasih sama Allah. Pasti dapat. Kalau masih hidup, besok. Jadi kalau kita masih hidup, jaminan dari Allah pasti ada rizki. Tapi Ramadan tahun depan belum tentu. Belum tentu. Dan kalau kita ketemu Ramadan bulan depan, belum tentu kondisi urgennya seperti Ramadan kali ini. Oh, ini momentum. Kasih. Kita tahu kan dalam sejarah kita ada masa di mana ketika dikasih tuh orang nolak karena udah cukup. Terus gimana dong? Kita mau ngasih? Enggak, makasih sih cukup. Ini sekarang yang butuh banyak yang minta ampun. Yang butuh banyak. Yang di PHK ribuan. Yang gulung tikar ribuan. Mungkin total semua jutaan. Ini waktunya. Belum lagi yang dari awal memang sudah nggak mampu. Yang mendadak jadi nggak mampu aja banyak. Data kalau nggak salah Asia Tenggara atau Asia Pasifik itu kan di atas 10 juta nambahnya gara-gara pandemi ini. Itu baru data. Pasti kan fenomena gunung esnya selalu terlihat. Jutaan orang mendadak miskin dalam kacamata dunia ya pada masa ini. Ini waktunya. Sayang kalau kita nggak gunakan. Dan Nabi mengatakan, mana qasat sadaqatun mal, sedekah itu nggak akan mengurangi harta. Nggak akan. Abu Bakar As-Siddiq kasih semua hartanya, kaya lagi beliau. Kaya, nggak jatuh miskin kan. Berlarut-larut gitu, enggak. Umar juga nggak jatuh miskin berlarut-larut. Kita bawakan hadis Nabi SAW yang pernah keluar rumah, lalu ketemu siapa? Ketemu Abu Bakar, Umar. Dalam kondisi kelaparan. Allahu Akbar, Abu Bakar dan Umar kelaparan, itu kan itu hot news kalau bahasa kita sekarang. Seorang Abu Bakar dan Umar kelaparan. Kalau Bilal kelaparan mungkin wajar, Abu Hurairah kelaparan itu wajar, tapi Abu Bakar, Umar kelaparan, ternyata kata para ulama, harta mereka habis untuk beri sana, kasih sana, kasih sana, kasih sana, kasih sana, sampai nggak punya uang. Allahu Akbar, sampai nggak punya uang. Tapi habis itu kan dikayakan lagi sama Allah. Nggak berlarut-larut di bawah terus. Sedekah tidak akan mengurangi harta, nggak akan. Yakin deh. Dan itu syaitan. Kan kita udah bilang, asyaitonu ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kita tentang kemiskinan. Syaitan menakut-nakuti kita tentang kemiskinan. Itu emang kerjanya syaitan. Menakut-nakutin terus, nakut-nakutin terus, nakut-nakutin terus. Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Syaitan tuh, nanti jatuh miskin, nanti jangan, tahan aja, kesian, nanti kurang. Allah Ta'ala bisawab. Bismillah, semoga Pak Ustadz dan sekeluarga selalu dirahmati oleh amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara mengajarkan anak-anak agar memuliakan ulama, menyenangi hadirin di majelis taklim dan punya adab akhlak yang mulia, jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya itu nggak bisa memberi. Orang nggak punya uang nggak bisa ngasih. Nggak punya duit nih,
nggak punya 100.000, gimana dia bisa mau kasih 100.000? Nggak punya ilmu tentang fisika, gimana dia mau ngasih ilmu tentang fisika? Orang sama. Kalau kita ingin anak kita mencintai atau memuliakan ulama, menyenangi hadir di majelis taklim, mempunyai adab yang akhlak baik, kita dulu lakukan itu. Muliakan ilmu dan muliakan ahli ilmu. Semangat dan senang hadir di kajian. Dan harus punya adab dan akhlak mulia kita dulu. Nanti anak-anak kita lihat. Dan harus berani berkorban. Masih ingat kisah Anas bin Malik kemarin? Itu sama ibunya dikasih ke Nabi SAW. Dikasih ke Nabi SAW. Dan ngasihnya bukan karena dia repot ngurus anak. Oh, Anda juga mau ngamalin lah Pak Ustadz nih, ambil aja satu anak ayah. Kenapa Bu? Ya anak-anak kan ada 14. Udah pening anak ngurusnya. Paling nggak satu ngering-ngeringin beban ongkos lah. Jadi itu pelarian, bukan karena semangat. Ummu Sulaim kasih Anas bin Malik. Artinya ajak anak untuk berkhidmat kepada ahli ilmu. Liburan nih, kita ada liburan, ya udah kita kenal sama ustadz apa atau ustadz siapa gitu, mau nerapin ini gitu misalnya. Kalau beliaunya bisa juga, kan ustadz banyak juga gitu. Artinya dicoba dulu deh. Itu kisah yang kita ceritakan ini bukan kisah dongeng, bukan kisah khayalan, ini real. Tapi siapa di antara kita mau menerapkan? Ya kalau cuma didengar aja nggak akan berubah-ubah. Dan doakan anak-anak kita tersebut. Dan anak-anak perlu dikondisikan. Kalau enggak sampai tua nanti nggak punya adab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan sesi kedua dan sesi terakhir insya Allah dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis yang cukup panjang dan sangat menarik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.